Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah SAG, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Ngaglik 2 Kota Batu. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SDN Ngaglik 2 Kota Batu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Mohon izin, saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan. Untuk dilema etika memang saat ini, apalagi kemarin setelah COVID, memang banyak permasalahan terkait dengan etika anak-anak, di mana banyak perubahan setelah kita hampir 2 tahun anak-anak daring atau sekolah di rumah. Itu banyak perubahan dari etika anak-anak, karakternya anak-anak, cara bicaranya, tingkah laku dan sebagainya. Ini sebuah dilema yang sangat umum, tidak hanya di sini saja, saya kira di mana-mana ini, masuk di Indonesia, karena kita hanya menyampaikan materi saja, tapi untuk kita sebagai seorang guru yang patut dicontoh dan ditiru, cara ketemu di sekolah, jadi untuk anak-anak juga bisa kita bina setiap hari, sehingga banyak pengaruh-pengaruh dari luar, dari lingkungan, jadi terus ya sangat mempengaruhi terhadap kepribadian mereka, terutama tentang akhlak mereka, karakter mereka. Oleh karena itu, terutama kepada guru kelas yang setiap hari berkecimpung dengan anak-anak. Nanti setelah diidentifikasi, konfirmasi kepada yang bersangkutan, anak-anak kira-kira mengalami dilema perubahan apa yang sangat substansial. Karena selesaikan secara individu di dalam kelas itu, baru kalau nanti sudah tidak bisa, nanti bisa kita komunikasikan, kita musyawarahkan dengan kepala sekolah. Menangani kasus-kasus, kemudian kasus-kasus yang dilema etika atau kejutan moral di sini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terhadap kasus-kasus bila ada 2 kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih. Untuk langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan etika, itu saya harus koordinasi dengan guru dan bisa juga nanti ke orang tuanya juga. Nanti saya akan bermusyawarah untuk menentukan untuk mengambil kebijakan. Kira-kira pelanggarannya seperti ini atau dilema seperti ini, kira-kira cara pemacanya seperti apa. Jadi kita juga harus tahu keseluruhan orang tuanya seperti apa sehingga anak mengalami perubahan seperti ini. Nah, nanti kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru, kalau perlu kita dengan komite juga dengan Pak Ipan untuk memutuskan bersama sehingga kita bisa menangani dengan langkah-langkah yang baik. Baik, untuk berikutnya Pak, kira-kira selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan itu yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema itu yang seperti apa saja, Pak? Langkah-langkah efektif yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan, langkah yang paling efektif adalah kita menghimbau kepada guru-guru, terutama guru-guru yang bersangkutan langsung di dalam kelas masing-masing, tidak lelah-lelahnya untuk menasihati dan berikan contoh yang terbaik kepada anak-anak di sekolah. Jadi selain itu juga pada waktu ada pengambilan rapor buktikan, kita juga memohon dan minta bantuan kepada orang tua siswa, sehingga anak-anak selain di sekolah dibimbing dan dibina oleh Bapak Ibu guru, di rumah dengan orang tuanya, orang tuanya harus betul-betul kasih sayang, tidak hanya secara materi tapi juga membimbing, membina dan mendampingi anak-anak
sehingga anak-anak itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif di rumah itu sangat efektif. Anak-anak ada kesibukan belajar sore, misalkan belajar mengaji atau di madrasah dunia, itu saya kira sangat efektif sekali. Dari Bapak mengambil keputusan tadi tentunya kan nggak berjalan mudah ya Pak. Itu banyak sekali tantangan. Betul. Saya ingin tahu tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika dan juga moral itu. Untuk dilema itu pasti banyak. Untuk kita mengambil keputusan pasti ada tantangan. Ya, setiap kita mengambil langkah pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu mungkin saya bisa mengidentifikasi tantangannya, bisa tantangan eksternal itu dari luar, mungkin dari keluarga maupun dari lingkungannya. Misalkan saya bertindak seperti ini, anak ini pelanggarannya ini, kemudian kita tindak seperti ini, mungkin masyarakat tidak terima, mungkin orang tua tidak terima. Itu tantangan masyarakat. Dan bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, dari internalnya adalah dari bapak guru dan warga sekolah sendiri. Kadang kita sudah mengajar dengan sebaik-baiknya, tapi kadang masih dipengaruhi oleh teman-temannya di sekolah. Ada kurang, maaf ya, ada guru mungkin masih kurang memberikan contoh yang terbaik bagi anak. Kadang ada hanya sekedar mengajar, menyampaikan ilmuwan, tapi kurang. Jadi saya berusaha dan saya yakin bapak ibu guru sudah berusaha maksimal. Jika ada sebuah kasus, apakah Bapak punya cara untuk menyelesaikan kasus itu, atau punya jadwal untuk menyelesaikan kasus itu, ataukah kasus itu diselesaikan pada saat itu di tempat kejadian itu, atau seperti apa? Penjadwalan penyelesaian kasus, memang saya tidak punya jadwal tersendiri. Kita hanya lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang kasusnya itu kecil atau tidak terlalu berpengaruh, berdampak pada teman dan lain sebagainya, itu saya pasarkan kepada guru kelas masing-masing. Kalau memang sudah tidak bisa menangani, baru kita yang akan bertindak dan akan saya bermusyawarah dan kita komunikasikan dengan pendekatan persuasif kepada orang tua khususnya. Lalu nanti karena tidak bisa, baru kita minta tolong kepada bapak guru selaku pembina yang ada di luar sekolah. Misalkan sebuah kasus, kemudian Bapak mengambil sebuah keputusan, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah, dalam mengambil keputusan ini, adakah seseorang yang Bapak jadikan panutan untuk membantu atau untuk mempermudah pengambilan keputusan? Apakah ada Pak? Tentunya ada, Bu. Jadi saya selaku kepala sekolah tidak berdiri sendiri, saya tidak bekerja secara pribadi. Jadi semua akan saya musyawarahkan, terutama dengan elemen pendidikan yang ada di sini. Kepada guru, terutama guru yang senior yang sudah berpengalaman di sini, kita musyawarahkan bersama dan kita juga minta pendapat daripada bapak dan juga dan waktu depan untuk mempermudah kita supaya keputusan kita itu lebih efektif, tidak menimbulkan kerugian dari pihak dari wali murid. Jadi semuanya bisa dilakukan baik. Jadi saya harus bekerjasama dengan berarti intinya adalah ada kolaborasi antara keluarga sekolah. Baik, yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya di sini. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Untuk pelajaran yang dapat saya ambil selama dari kepala sekolah mengambil keputusan yang penuh dilema seperti itu, kita sebagai seorang pemimpin harus besar hati, harus legowo, dan kita harus menampung semua aspirasi yang ada. Jadi untuk menangani sebuah kasus itu harus dengan berbagai metode dan kasusnya pun mungkin ya banyak macamnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kasus ini kasus A
Jadi penyelesaiannya juga seperti ini. Kasus B kan tentunya tidak sama, tergantung kepada kasusnya masing-masing. Sehingga sebagai seorang kepala sekolah harus berbesar hati, ya, tidak mudah emosi dalam menyikapi masalah. Ya, bagi saya juga untuk menata hati saya supaya saya itu bisa betul-betul menjadi orang tua, ya, meskipun di sini secara umur ada yang lebih tua dari kita, tapi secara kebijakan, secara leadership kita itu dianggap dituakan di sini. Oleh karena itu kita harus betul-betul bijak dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak merugikan salah satu di antara. Baik Bapak, terima kasih sudah berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika dan bukan moral ya Pak. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa nanti saya terapkan di kehidupan saya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya. Atas waktunya yang telah disempatkan ke saya. Terima kasih Sukses ya. Salam. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Huda Kota Batu, yaitu Bapak Zaitun Sulaiman MAG. Assalamualaikum Pak Zaitun. Waalaikumsalam Bu Kol, monggo. Selamat pagi. Mohon izin Pak, saya ingin mewawancari Bapak terkait masalah pengambilan keputusan yang berbasis pemimpin dan berbasis nilai-nilai kebaikan. Sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya, baik Pak. Yang pertama di sini saya ingin mengetahui Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oke, terima kasih Bu Kol. Terkait dengan identifikasi dilema etika itu lebih cenderungnya itu saya memperhatikan situasi yang mana ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan kejujuran. Karena kejujuran ini kadang kejujuran itu belum nampak pada diri seorang pemimpin. Itu yang bisa menjadikan etika juga, dilema etika juga. Yang kedua, rasa hormat. Maka dalam situasi seperti ini ya, saya biasanya merujuk pada pedoman moral atau etika. Moral atau etika yang mana bisa berdiskusi dengan kolega-kolega yang ada di tempat tersebut. Oke, mungkin itu Bu. Seperti itu. Baik Pak. Berikutnya kira-kira dalam pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan, terutama pada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Dalam mengambil sebuah keputusan itu pastinya tidak terlepas dari keterlibatan guru yang ada di lembaga tersebut. Maka terus kita mengadakan komunikasi baik itu dengan guru, baik itu dengan staf-staf yang lainnya. Kadang-kadang juga kita perlu melibatkan orang tua siswa dalam hal ini. Artinya apa? Kita melibatkan orang tua siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Maka prinsip yang perlu kita ambil di sini adalah prinsip keadilan. Kira-kira langkah-langkah apa Pak yang Bapak ambil dalam yang biasa Bapak gunakan? Komunikasi dengan Bapak Ibu guru, yaitu saling keterbukaan untuk mencarikan sebuah solusi dalam permasalahan tersebut. Seperti itu. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan tentunya tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah. Nah, pertama kita memang mengidentifikasi dulu masalah apa, kira-kira masalah yang akan kita hadapi ini seperti apa.
Ya. Ya, masa kita secara apa kita mencari informasi lebih mendalam dulu dalam hal ini. Yang kedua itu juga melibatkan bapak ibu guru yang ada, artinya melibatkan guru kelasnya, melibatkan guru-guru BK-nya, terus dari situlah kita melakukan diskusi. Artinya mencari solusi yang terbaik. Kira-kira tantangan seperti apa Pak yang sering Bapak hadapi ketika proses pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Kalau tantangan itu saya lebih cenderung menyelesaikan sebuah permasalahan, sebuah persoalan itu lebih cenderung secepatnya. Ya. Kalau memang toh ada yang belum selesai ya dan perlu didiskusikan, maka kita membuka peluang untuk konsultasi. Dalam pengambilan keputusan, kira-kira yang paling efektif yang sering Bapak terapkan seperti apa? Yang Bapak anggap efektif? Komunikasi, saling keterbukaan. Terus yang kedua itu mengambil keputusan tidak secara tergesa-gesa, itu juga perlu. Terus saling transparan. Jika Bapak menghadapi sebuah kasus yang perlu penyelesaian atau perlu pengambilan keputusan segera, kira-kira tindakan Bapak terhadap penyelesaian kasus itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu ataukah ada jadwal sendiri untuk proses penyelesaiannya, seperti itu Pak mungkin? Kalau saya lebih cenderung menyelesaikan pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu juga belum bisa diselesaikan, maka kita perlu membuka kesempatan untuk berdiskusi. Artinya diskusi, membuka kesempatan untuk dialog. Kira-kira dalam menyelesaikan kasus tertentu yang terutama dalam hal dilema etika ini, adakah seseorang yang menjadi sumber atau sebagai panutan yang Bapak gunakan untuk pengambilan keputusan misalnya seperti itu? Apakah ada yang membantu Bapak untuk memutuskan sebuah keputusan seperti itu? Karena ini di bawah naungan yayasan, maka saya perlu bekerja sama atau berkomunikasi dengan pihak yayasan untuk dalam mengambilkan sebuah keputusan. Walaupun itu nanti keputusan itu kembali kepada keputusan saya sendiri. Tapi minimal saya komunikasi dengan yayasan. Atau kalau misalnya di sekolah ini kan ada guru yang lebih masa kerja lebih lama daripada saya, pasti lebih punya banyak pengalaman daripada saya. Itu yang saya ajak komunikasi untuk saya mintakan pendapat. Seperti itu. Baik Pak, ini yang terakhir Pak. Dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi ya, dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik mengambil dari pengalaman yang sudah Bapak alami selama proses pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Satu pembelajaran yang perlu kita ambil dari hal ini yaitu tidak ada solusi yang sempurna dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi kalau kita berharap sangat sempurna, itu enggak ada. Maka tidak ada solusi sempurna dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Itu yang pertama. Yang paling terpenting itu memiliki niat baik. Kita memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Niat sikap transparan. Maka insya Allah hal itu sudah kita pegang, pasti menemukan sebuah solusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi ya itu, tidak ada solusi yang sempurna. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi pengalaman kepada saya. Semoga
pengalaman yang Bapak berikan hari ini bermanfaat untuk saya di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya siap.